Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman sukses Tanipedia? Di kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menurunkan kelembapan mesin tetas kita. Nah, kalau untuk menstabilkan suhu itu relatif mudah ya teman-teman. Tinggal kita menyesuaikan bohlamnya. Jika dia suhunya tidak mau naik, maka kita perlu menambah bohlam yang lebih besar. Nah, tapi untuk menurunkan tingkat kelembaban ini cenderung agak gampang susah ya. Sebenarnya gampang teman-teman kalau kita tahu triknya yang tepat, maka kelembaban ini akan mudah turun. Dan biasanya kalau kelembaban terlalu tinggi ini biasanya terjadi pada mesin tetas yang masih baru teman-teman. Makanya teman-teman jika mempunyai mesin tetas yang baru dipakai, teman-teman sebaiknya observasi dahulu. Saran observasi 3 jam, bahkan lebih dari 3 jam pun tidak apa-apa, 5 jam. Bahkan ada teman-teman yang observasi hingga sampai 1 hari 2 hari. Tujuannya adalah supaya kita bisa mengetahui apakah mesin tetas ini sudah optimal atau belum suhunya, dan juga tingkat kelembabannya sudah sesuai dengan yang diinginkan atau belum. Dan tingkat kelembaban yang dianjurkan adalah di kisaran range 50 hingga 60%. Di mesin tetas ini teman-teman biasanya sudah dilengkapi lubang sirkulasi, ada lubang ventilasi di bagian belakang, dan untuk yang ini ada lubang ventilasi di bagian bawahnya. Sebenarnya fungsinya sebagai lubang ventilasi darurat yang fungsinya sebagai pengganti lampu atau tempat lilin jika mati lampu dalam jangka waktu yang lama. Coba kita observasi dulu teman-teman, kita lihat berapa tingkat kelembabannya. Nah, sekarang coba kita lihat teman-teman ya. Ini adalah mesin tetas baru saya yang saya sedang observasi. Makanya belum saya masukkan banyak-banyak telur ya, hanya beberapa butir saja sebagai percobaan. Ini kondisinya kemarin kelembabannya sangat tinggi sekali, di kisaran 75, paling mentok turun di angka 70. Padahal sudah saya buka semua itu ruang sirkulasi udaranya, tapi masih tetap membandel, tidak mau turun, masih di rank angka 75, dan ini pun turun pun masih lebih dari 60. Dan saya akan treatment mesin tetas ini supaya kelembabannya turun. Yang pertama, saya akan mengganti penampung air yang cukup lumayan luas permukaannya. Saya akan mengganti dengan penampung yang lebih kecil, karena teorinya semakin luas permukaan maka penguapan yang terjadi pun akan semakin banyak. Maka saya akan ganti dengan penampung yang lebih kecil, sehingga nanti penguapan yang terjadi pun akan semakin sedikit teman-teman. Ini saya ganti penampung yang lebih kecil supaya nanti tujuannya tingkat kelembabannya bisa berkurang atau bisa turun teman-teman. Dan lubang di bawah itu saya akan biarkan terbuka. Itu yang saya sebutkan tadi adalah lubang darurat, lubang emergency teman-teman, supaya nanti sirkulasinya lebih banyak lagi, lubang sirkulasinya. Dan biarkan dulu teman-teman, kita observasi 1 malam supaya nanti kelembabannya turun. Kalau di observasi selama 1 jam 2 jam belum juga turun, biarkan dulu, biarkan sampai 1 malam, dan mudah-mudahan seperti yang saya lakukan akan turun nanti teman-teman. Nah, ini teman-teman treatment yang sudah kita lakukan
kemarin sebelumnya diantaranya membuka semua lubang ventilasi, baik lubang ventilasi yang ada di belakang maupun yang ada di bagian bawah di tempat penampungan air. Itu lubang ventilasi darurat sebenarnya teman-teman ya, karena mesin tetas ini dilengkapi dengan lubang ventilasi darurat yang fungsinya untuk ketika mati lampu pengganti lilin. Kita cek coba seberapa turun kelembabannya, yang tadinya sebelum kita lakukan treatment itu di angka 70 hingga mencapai 75%, sekarang menjadi agak gelap teman-teman ya, 58, dan ini sudah mentok teman-teman, paling mentok di angka 60, 58, 55 sampai ke 60, dan sangat signifikan sekali turunnya kelembabannya teman-teman. Jadi hal yang sederhana kemarin ternyata bisa kita katakan berhasil untuk menurunkan kelembaban yang membandel. Jika di daerah teman-teman itu memang tingkat kelembabannya sangat tinggi. Jadi diantaranya adalah dengan memperkecil ukuran penampang air atau penampung airnya, permukaannya pilih yang lebih kecil sehingga nanti sedikit dan tidak terlalu lebar, dan membuka ventilasi yang ada di mesin tetasnya sehingga sirkulasi udaranya mudah keluar. Itu saja teman-teman update video dari Sukses Tanipedia. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe supaya channel ini bisa tetap tumbuh dan memberikan kontribusi khususnya bagi para peternak. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.